Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ibu Wasiah SPDSD selaku Kepala SDN 1 dari BD yang saya hormati, Bapak Siwi Suhartono selaku moderator diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek PKG PJOK Jawa Tengah kelas 9 yang saya hormati pula. Tidak ketinggalan rekan-rekan semua keluarga besar SD Negeri 1 dari BD yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua bisa dipertemukan di ruangan SD Negeri 1 dari BD dalam rangka diseminasi rancangan berbasis pembelajaran berbasis proyek Festival Dolanan Anak PKG PJOK Jawa Tengah tahun 2024 kelas 9. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan besok di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membacakan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang selanjutnya adalah penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari saya hentakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Rostiah SPDSD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Siwi Suhartono sebagai moderator, Bapak Ibu guru serta penjaga SD Negeri 1 Balikti yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat beraktivitas, dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mari kita berikan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak dari zaman kita tidak bisa sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kegiatan kita di komunitas belajar kita yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Siwi Suhartono, yaitu tentang diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek Festival Dolanan Anak PKG PJOK Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Tolong nanti diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya Bapak Ibu dapat menerapkan di kelas masing-masing. Untuk itu saya beri kesempatan waktu sepenuhnya nanti saya serahkan
mohon Bapak Ibu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Untuk itu mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh nanti dapat bermanfaat sehingga muaranya memajukan, meningkatkan mutu pembelajaran siswa khususnya di SD Negeri 1 Madegede. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Rizky SD. Acara selanjutnya yaitu inti yang akan disampaikan oleh Bapak Siwi Suhertono SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti diseminasi dalam rangka rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar kita yang secara rutin dilakukan setiap 2 minggu sekali. Berikut adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek yang sekarang sedang gencarnya dilakukan oleh pemerintah, bahwa pembelajaran kita harusnya berbasis proyek muaranya, yaitu dengan festival dolanan anak, peningkatan prestasi belajar dan kebugaran murid melalui permainan tradisional. Latar belakang dalam penyusunan program kali ini adalah bermain adalah sarana tubuh dan berkembang bagi anak. Melalui bermain, anak melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk pertumbuhan mereka. Ya, karena peserta didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah usia di mana senangnya anak-anak bermain. Dari bermain itulah nanti kita sisipkan beberapa pengetahuan, beberapa aktivitas gerak yang tidak mereka sadari bahwa itu merupakan keterampilan yang harus mereka kuasai. Selanjutnya, permainan tradisional merupakan kebiasaan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, yang mengandung interaksi dan nilai-nilai sosial serta gotong royong. Dalam permainan tradisional, anak nanti akan dikenalkan dengan kerjasama, bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong, tenggang rasa, dan di situ guru memfasilitasi kebutuhan kebugaran murid dengan mengakomodasi ide-ide murid, ya, atau voice, ya. Sekarang pembelajaran kita harus menyiapkan, memperhatikan kesiapan belajar murid yang terdiri dari voice, suara. Guru memberikan opsi atau pilihan, choice tentang permainan tradisional yang mereka minati, sehingga diharapkan murid terlibat aktif dan meningkatkan motivasi intrinsik untuk mereka belajar. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau ownership, sehingga murid dapat bertindak secara aktif. Dari motivasinya tersebut nanti murid bisa mengambil keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, bukan hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain.
atau kepemimpinan murid, student agency. Berdasarkan dari pengamatan saya, pada saat jam istirahat, murid-murid cenderung melakukan kegiatan fisik berupa kejar-kejaran, adu kuat-kuatan, dan lainnya, sehingga sering menimbulkan salah paham di antara mereka yang berakibat dari perkelahian atau rusaknya fasilitas sekolah. Karena apa? Karena kebutuhan gerak mereka tidak tersalurkan. Murid memiliki kebutuhan gerak, kebutuhan akan bermain. Karena mereka tidak tersalurkan, mereka melampiaskannya kepada teman-teman atau peralatan sekolah. Untuk mengakomodasi kebutuhan murid akan dilaksanakan festival belajar anak yang mengaplikasikan penerapan pendidikan gerak, aktivitas kebugaran jasmani dan sport education model. Aktivitas kebugaran jasmani ini meyakinkan murid bahwa kebugaran jasmani itu adalah kebutuhan mereka sendiri. Bukan guru mengatakan harus melakukan push up sebanyak 20 kali, sit up 20 kali, bukan seperti itu. Ya, mereka diharapkan sadar bahwa kebugaran adalah kebutuhan dari mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan dari program tersebut adalah yang pertama, mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani. Tujuan yang kedua, memberikan pemahaman bahwa kebugaran jasmani merupakan kebutuhan mereka sendiri, bukan kebutuhan guru. Ya. Kebutuhan guru misalkan apa? Mengambil nilai dari kebugaran jasmani, bukan seperti itu. Tetapi memberikan kesadaran dan pemahaman murid bahwa kebugaran jasmani adalah kebutuhan mereka sendiri. Tujuan yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, yang membiasakan perilaku bersih dan sehat. Tujuan program selanjutnya adalah mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik kelompok. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya nanti diharapkan dapat meningkatnya kebugaran jasmani murid yang terukur melalui tes kebugaran secara berkala. Ya, nanti sebelum pembelajaran dimulai, murid dikenalkan dengan cara menghitung denyut nadi. Sebelum melakukan aktivitas, dihitung denyut nadinya berapa. Dan setelah melakukan aktivitas, dihitung lagi denyut nadinya berapa dalam 1 menit, atau lebih mudahnya dalam 15 detik dikalikan 4. Itu untuk tes kebugaran jasmani. Nanti akan diperoleh berapa denyut nadinya, dikurangi dengan jumlah usia anak-anak. Yang ketiga, meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam KPR. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kebugaran tubuh berbanding lurus atau berakibat kepada konsentrasi belajar anak dan meningkatkan kognitif anak. Anak yang bugar bisa dipastikan memiliki konsentrasi dan kognitif yang lebih jika dibandingkan dengan anak yang tingkat kebugarannya rendah. Selanjutnya, terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Langkahnya yang pertama adalah tentu saja berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan, berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas kita ini yang sudah berjalan
komunitas belajar sekolah dalam penyusunan perencanaan. Yang ketiga, sosialisasi program terutama nanti kepada kelas 4, 5, dan 6 melaksanakan program dan mengevaluasi dan refleksi kegiatan. Hasil yang diharapkan nanti terpenuhinya kebutuhan gerak murid. Yang kedua, murid memiliki kebugaran jasmani yang menjadi kebutuhan mereka. Selanjutnya terbentuknya karakter building atau sekarang yang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini masuk ke dalam co-kurikuler, ya, kegiatan yang menunjang intrakurikuler atau pembelajaran. Maksudnya ke dalam kegiatan co-kurikuler. Yang terlibat adalah anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada jeda penilaian akhir semester 1. Yang dilibatkan adalah komunitas belajar sekolah. Memanfaatkan aset sekolah, aset yang dimiliki sekolah, ya, ada aset fisik, ada aspek sosial, ada aspek lingkungan, keuangan, dan lain-lain. Mitra kerjanya adalah komite sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ya. Ini ada 6 model yang saya amati di sekolah. Ada model manusia, ada kepala sekolah yang definitif, ada dewan guru yang berkompeten di bidangnya masing-masing, memiliki murid yang mempunyai karakter dan potensi yang beragam, wali murid dan masyarakat yang selalu mendukung program sekolah. Di sini alhamdulillah masyarakat, wali muridnya sangat mendukung sekali program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, modal sosial, ya, modal sosial mempunyai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah untuk meningkatkan budaya positif murid dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pihak lain, melakukan MOU dengan pihak desa contohnya. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik yang kita gunakan rencananya nanti halaman sekolah, sarana prasarana yang mendukung seperti internet, LCD proyektor, laptop, sound untuk menunjang pembelajaran perencanaan tadi. Modal lingkungan atau alam. Lokasi kita yang sangat strategis di dekat jalan raya, di jalan raya yang ada dari desa, dapat dengan mudah sebagai sarana promosi kegiatan, ya. Kita tidak usah perlu melakukan hal-hal yang di sekolah lain mungkin terlalu berat. Kita melakukan kegiatan di sekolah saja, masyarakat sekitar akan melihat, oh itu SD 1 dan ini kegiatannya sangat beragam. Itu sebagai sarana promosi. Yang kelima adalah modal politik, ya, mempunyai kepala sekolah yang definitif tadi yang dapat berkolaborasi memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Modal finansial tentu saja dari dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah. Rencana evaluasi, ya, tadi kan rencana pelaksanaan, sekarang rencana evaluasi. Dalam perencanaan tentu dibutuhkan evaluasi. Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai, ya? Di situ ada tercapaian tujuan pembelajaran. Umpan balik murid, ya. Umpan balik murid itu setiap pembelajaran murid harus ditanya bagaimana pengalaman belajar mereka, bisa mengumpulkan pendapat melalui refleksi, dan umpan balik dapat dilakukan sesering mungkin.
Yang ketiga, umpan balik rekan sejawat melalui refleksi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program. Yang keempat, evaluasi penerapan fair play. Di sini meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif selama kegiatan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Selanjutnya, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Efektivitas dan keaktifan murid terlibat sesuai perannya. Ya, ini kemarin saya banyak belajar dari PKK PJOK tentang efektivitas pengelolaan waktu. Ternyata di sana itu murid dalam keadaan diam antri itu disebut murid yang tidak aktif. Ya, jadi kita di sana dihitung berapa kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita sering melakukan apa ya, memberikan pemahaman kepada murid, itu ternyata juga kurang efektif. Murid kurang aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemungkinan tantangan yang dihadapi, ya, kemungkinan dari tantangan yang dihadapi nanti dalam program tadi adalah pengelolaan waktu, ya, jadwal kegiatan yang padat seperti yang kita rasakan saat ini dalam bulan Agustus, jadwal kegiatan yang padat dan keterbatasan waktu. Apalagi nanti dilaksanakan di bulan Desember, faktor alam dan cuaca tentu sangat menjadi tantangan dan mempengaruhinya. Apalagi kita lapangannya di outdoor. Elemen sekolah yang masih dalam tahap rehabilitasi, ya, nanti mudah-mudahan sudah selesai. Yang keempat, motivasi peserta. Menurunnya motivasi peserta karena mereka gagal atau lelah. Ya, kalau murid-murid anak-anak melakukan kegiatan gagal, pasti motivasinya menurun. Apalagi kalau kecapean, lelah Pak, capek Pak, itu pasti motivasinya menurun. Selanjutnya, manajemen tim. Perbedaan kemampuan, kepribadian dan fisik pemain, ya pasti berbeda. Setiap tim pasti berbeda dengan tim yang lainnya. Evaluasi dan umpan balik, memberikan umpan yang konstruktif kepada peserta lain. Keterlibatan wali murid dan masyarakat sekitar, ya, kurangnya dukungan dalam program tersebut. Solusi dari tantangan tadi, ya. Yang pertama tentu saja penjadwalan kegiatan yang baik, ya, di jadwal nanti. Yang kedua, memberikan pendekatan yang positif dan tambahan motivasi kepada peserta didik. Solusi untuk selanjutnya, pinjam lapangan voli milik desa. Komunikasi terbuka, segera menangani konflik dengan tidak menunda-nunda penanganan konflik, serta memberikan pemahaman tentang inklusivitas, ya. Anak-anak perlu diberikan pemahaman bahwa kita itu berbeda, tidak sama, ya. Harus diberikan pemahaman. Memberikan umpan balik sesering mungkin kepada setiap peserta. Selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid dan masyarakat sekitar untuk menjelaskan tujuan program, ya. Sampai di sini, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, masih kurang paham apa tentang kegiatan perencanaan tadi, barangkali ada istilah-istilah yang baru yang kurang paham, monggo Bapak Ibu saya beri waktu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Sili, tadi di depan Bapak sudah menjelaskan beberapa latar belakang yang kemudian saya menemukan suatu istilah yaitu sport education model. Itu mohon diberikan penjelasan secara rinci karena saya baru menemuinya pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa tadi ya, kurang penjelasannya kurang ya. Sport education model atau SEM ya. Ini seperti kita melihat permainan atau kompetisi dalam dunia nyata ya. Di sini kita berbagi, kalau dalam istilahnya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia adalah berbagi peran ya, berbagi peran sport education model atau SEM ya. Nanti anak-anak diberikan kebebasan dalam mengelola pertandingan tersebut atau event tersebut ya. Ada yang misalkan anak sing bisa mengakomodir atau mengayomi dalam satu kelasnya, nanti dijadikan ketua. Terus ada lagi ya, misalkan ada yang jadi wasitnya dari anak juga, anak yang menjadi wasit. Selain jadi wasit, jadi apa lagi? Skor, penulis skor, pencatat skor ya, pencatat skor ya, pasti ada pencatat skor. Terus tidak ada modalnya. Bagaimana caranya nanti kegiatan ini berlangsung? Pasti memerlukan dana. Nah, itu bagian mencari dana ada sendiri ya. Namanya apa ya? Dari dana. Dana namanya apa itu? Donatur ya, mencari donatur ada. Sponsor ya, sponsor. Ada yang bertugas menjadi pemain pasti ada. Yang mencari sponsor nanti bagiannya sendiri. Oke, dekat dengan orang tuamu ya, pengusaha ya, kamu bagian mencari sponsor ya. Nanti tidak berwujud uang, berwujud barang juga boleh. Pemain pasti ya, pemain. Ada wasit, pencatat skor, pemain. Blessing senengane teriak-teriak itu dari apa? Ya, supporter. Ya. Supporter sing apalagi yang putri senengane joget-joget jadi kan apa? Apa Bu? Cheerleader ya, seperti basket ya. Dikai lumba-lumba. Ya, tim Huri, ya, seperti itu, ya. Sport education model itu apa? Kita melaksanakan pembelajaran seperti di dunia nyata, ya. Mengajarkan anak bahwa permainan ini ada peran-perannya, ada aktor-aktornya. Aktornya siapa? Ya jelas panitia, seperti IO, ya. Jadi nanti kita ke depannya seperti itu. Diharapkan anak-anak seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi? Ya. Terima kasih atas waktunya. Tadi SEM sudah dijelaskan Pak Sili bahwa SEM itu di dalam bahasa Indonesia itu berbagi peran ya Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah penilaian dalam pembelajaran SEM atau sport education model Pak? Terima kasih. Sport education model ini justru menguntungkan kita dengan murid yang banyak. Kita melakukan penilaian dengan
murid melakukan misalkan dalam permainan sepak bola ya. Dalam permainan sepak bola kita menilai tidak hanya dari passingnya saja, dari tendangannya saja, dari kontrolnya, tetapi kita meminta murid untuk melakukan kegiatan permainan sepak bola seperti di dunia nyata. Bagaimana cara penilaian? Penilaiannya menggunakan penilaian yang sekarang lebih ada penilaian apa bisa jadi penilaian otentik ya. Kita menggunakan penilaian otentik, penilaian yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya ya. Yang sekarang lebih dikejarkan adalah penilaian formatif ya. Penilaian formatif itu penilaian yang dilangsungkan pada saat pembelajaran. Ada penilaian for learning, ada as learning ya, seperti itu. Dan juga tidak menafik juga dengan penilaian of learning. Semua itu ada fungsinya masing-masing. Seperti penilaian sumatif itu termasuk penilaian of learning ya, penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran ya. Kalau penilaian otentik ini termasuk penilaian apa tadi Bu? For learning ya, penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran ya. Kalau penilaian as learning apa? Penilaian diri sendiri ya Bu? Penilaian diri sendiri ya. Nanti dalam penilaian itu juga bisa dengan penilaian antara teman, penilaian teman ya, menggunakan checklist sendiri. Murid diminta memberikan sarannya tadi seperti yang sudah ditemukan tadi. Mungkin seperti itu ya, penilaian otentik menggunakan penilaian otentik. Berarti kita melihat bahwa anak ini bisa melakukan passing, bisa melakukan tendangan, bisa melakukan dribble, bekerja sama dengan temannya, itu kita nilai dalam satu kegiatan itu saja. Berarti hari ini tidak passing, hari ini tidak menendang, hari ini tidak dribble, tapi langsung ya. Itu menguntungkan kita, menguntungkan guru-guru untuk menangani murid dalam jumlah yang banyak. Itu menggunakan penilaian otentik tadi. Cukup ya Bu ya? Ya, ini sudah. Terima kasih. Kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam diseminasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Wawancara. Terima kasih. Demikianlah diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita terima, apa yang kita laksanakan hari ini menjadi manfaat bagi kita semuanya dalam komunitas belajar kita, dan kita semua semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Acara demi acara sudah kita laksanakan bersama, dan marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahannya. Mari saya hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.